Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para ibu, para bapak dan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dan juga diberi kelonggaran kesempatan sehingga dapat melaksanakan amal ibadah termasuk amal ibadah yang sangat agung, yaitu adalah bertafaqquh atau mempelajari tentang agama Islam ini. Kenapa dikatakan bahwa duduk dalam majelis taklim ngaji ini termasuk ibadah yang paling agung? Sebab majelis taklim ini adalah majelis di mana kita berusaha untuk memiliki ilmu. Sedangkan yang namanya ilmu ini adalah sesuatu yang menjadikan modal pertama dan paling utama akan benar dan tidaknya amal-amal ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, haji kita, semuanya itu akan bisa benar itu kalau ada landasannya. Apa landasannya? Adalah ilmu. Maka ilmu ini adalah merupakan satu amal ibadah yang sangat agung. Bahkan dalam hal akidah pun, yang mana akidah merupakan usuluddin, pokok-pokoknya agama, Allah pun memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi bukan memerintahkan tentang la ilaha illallahnya yang awal, tapi sebelum la ilaha illallah fa'lam, Allah perintahkan agar kita memiliki ilmu. Sedikit terkait dengan masalah pahala. Memang pahala ini perkara yang tidak nampak, perkara gaib. Ini perkara gaib. Terkadang kalau kita berpikir secara akal, ini subhanallah, masa yang namanya kegiatan hanya 1-2 jam sholat subuh, kemudian duduk berzikir, diisi dengan beberapa amal yang termasuk zikir, kemudian terbit matahari, sholat 2 rakaat, pahalanya seperti haji. Itu terkadang kalau diakal gak akal. Tapi bagi kita yang memiliki ilmu itu artinya adalah apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui kalamnya, yaitu firman-Nya, yaitu Al-Quran, atau melalui lisan Rasulnya. Sehingga ketika Allah menyatakan melalui Al-Quran atau melalui lisan Rasul, yaitu hadis-hadis, menghabarkan tentang sesuatu, itu ilmu. Nah, terkait dengan masalah kegiatan ini, Rasul telah menyatakan duduk barang siapa sholat subuh, kemudian dia tetap tinggal di masjid dalam keadaan dia berzikir, kemudian terbit matahari, dia sholat 2 rakaat, itu pahalanya adalah umrotan wa hajan tammatan. Nah, ini bagi kita yang memiliki ilmu yakin. Tadi sebagaimana disebutkan, baca kulhu 3 kali, nilainya, pahalanya seperti kita khatam. Bahkan semalam kita sampaikan sholat tarawih berjamaah, ya paling hanya 11 rakaat. Kalau nggak ada kultum paling jam 8 selesai. Jam 8 selesai. Kita di Jogja, di Solo, di Semarang itu bacanya Amma, Al-Fajri, panjang-panjang semua. Hampir nggak ada yang namanya Wadduha Al-Qari'ah. Itu pun juga jam 8 kurang selesai itu. Walaupun bacanya panjang semua, hanya kalau di sana tidak ada muraqi, jadi tidak ada istirahat sebentar, kemudian di apa? Bilal, nggak ada Bilal. Jadi 2 rakaat, langsung imam berdiri, semua yang ikut juga berdiri, yang nggak ikut juga duduk. Itu walaupun bacanya panjang-panjang surahnya, jam 8 kurang 10 udah selesai. Nah, kita kemudian kultum setelah Isya, kebanyakan setelah Isya, ini pun juga rata-rata 40 menit. Itu alhamdulillah mereka pun juga siap untuk hadir. Nah, 11 rakaat, istilahnya jam 8 selesai. Ini Rasul menyatakan pahalanya semalam suntuk kita. Ini kalau diakal, maka agama ini memang bukan akal. Walaupun akal harus digunakan dalam beragama. Nah, agama itu adalah syariat, apa yang diturunkan oleh Allah melalui kalamnya dan juga sunnah Rasulnya. Nah, dalam memperkuat hal ini termasuk kita pengajian, punten. Dalam satu hadis dikatakan
barang siapa yang dia duduk sejenak dalam majelis ilmu, kada-kada mekaten, hanya duduk sebentar mengkaji ilmu, walaupun hanya satu bab dalam satu hadis, ini pahalanya lebih baik daripada kita sholat malam dan siangnya puasa selama 7.000 tahun. Itu apalagi nih, apa-apaan yang menurut kita nggak ada. Itu Rasul mengkabarkan. Nah, ilmu ini harus kita yakini. Yang namanya ilmu itu adalah yakin, jadi bukan zon. Bahkan dalam satu keterangan Rasul menyatakan, barang siapa yang dia duduk dalam majelis ta'lim walaupun hanya sejenak, ini ibarat ketika dia pulang, dia itu akan membawa ganjaran berupa 2 ekor unta merah-merah. Jadi 2 ekor unta merah itu unta yang paling bagus. Ini kalau di zaman Nabi, walaupun diganti dengan tanah berhektar-hektar, ini masih berharga yang namanya unta yang merah itu. Sudah penuhnya agak kemerah-merahan. Ini yang paling super dah. Ini kalau sekarang ada, katanya itu 5 miliar pun gak akan diberikan. 5 miliar gak akan diberikan. Itu kalau ada. Itu unta merah. Nah, orang yang duduk dalam majelis taklim, dia pulang, itu ibarat pahalanya 2 ekor unta. Coba kalau misalkan pahalanya nampak, sampean kita semua duduk majelis taklim habis subuh, kemudian bawa 2 ekor unta nampak, kira-kira gimana itu? Nggak kamat nih. Mau ditaruh mana unta kita? Mau ditaruh mana unta itu? Nggak ada tempatnya. Maka ini harus kita yakini, dan insya Allah nanti akan nampak. Ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu keterangan, sebab ketika seseorang dia sudah sakaratul maut, nanti akan ditampakkan semua gambaran dia, baik itu surganya ataupun nerakanya. Itu akan ditampakkan semua. Apa benar Pak Ustadz? Imam enggak kalau pengen yakin, enggak. Kalau yakin tanya yang sudah merasakan. Ketika detik-detik akhir seseorang akan meninggal, itu ditampakkan oleh Allah. Yang lain tidak mengetahui tapi dia tahu. Maka ada kiai, kalau ada anak lahir, itu banyak orang senang. Ya. Tapi kalau ada orang akan meninggal, itu banyak orang sedih. Tapi yang lahir dia sedih, nangis, betul. Ya. Tapi yang akan mati, dia bisa senang, bisa nangis. Iya, kedua bisa kemungkinan. Ketika dia dilihatkan surga, dia akan tersenyum. Tapi ketika dia melihat neraka, dia nangis. Kalau bisa teriak, dia akan teriak sekeras-kerasnya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya, dia hanya tertunduk, lesu, dan sebagainya. Itu akan ditambahkan. Adapun orang-orang yang baik, yang banyak amal solehnya, keduanya ditambahkan, kemudian yang satu dihapus oleh Allah, nerakanya dihapus, kemudian dia bisa tersenyum melihat surga. Maka tanda orang yang meninggal, yang dia insya Allah ahli jannah, ahli surga, itu ketika meninggalnya itu seakan-akan tersenyum. Tapi orang-orang yang banyak maksiat, yang Allah murka kepadanya, surga ditampakkan dia senang, kemudian neraka ditampakkan dia sedih, surganya dihapus. Dia sedih sekali. Dalam keadaan dia meninggal, nampak raut wajahnya kesedihan. Itu tanda, bukan kita memutrakan, itu tanda bahwa dia mendapatkan murka dari Allah Ta'ala. Maka terkait dengan masalah pahala, ini adalah masalah yang gaib. Lah kita pun juga harus meyakini berdasarkan berita-berita dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita contohkan tadi, kalau misalkan kita datang dalam takziah, awal datang, kemudian sampai nganter nyolatin, sampai nganter dapat pahala segede 2 gunung. Wah, kira-kira mau ditaruh di mana? Mau ditaruh dua gunung, rumah kita aja gak ada segunung. Mau ditaruh mana pahala kita? Maka nanti akan kita dapatkan di yaumul qiyamah. Tempatnya itu ada sudah. Bagi mereka yang mendapatkan pahala-pahala itu, Allah menjaga itu pahala. Bahkan barang siapa yang dia datang pagi atau siang atau sore ke masjid saja,
Entah datang hanya untuk nengok dari rumahnya, kangen dan masjid. Datang dari rumah keluar bismillah ke masjid, sampai di masjid nengok-nengok. Itu Allah sediakan hidangan. Allah masih simpan hidangan itu di dalam surga. Itu Allah sediakan. Di sana ada kulkas besar insya Allah itu ya. Disediakan hidangan yang paling enak untuk orang yang mengunjungi Allah Ta'ala, baik pagi atau siang, walaupun hanya berkunjung. Nanti akan diberikan ketika dia masuk ke dalam surga. Coba kalau setiap datang udah numpuk duit, makanan taruh mana semua. Itu nanti di yaumul qiyamah. Maka ya kita harus yakin, seyakin-yakinnya ini merupakan kabar hak, kabar yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Insya Allah akan kita lanjutkan. Oh iya, sedikit ada yang mengkritisi atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Kemarin kita sampaikan bahwa Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua, separuh untuk hamba, separuh untuk Allah. Itu kalimat yang kita pakai, walaupun kita sambung dalam pengertian separuh untuk hamba. Yang pertama untuk hamba, artinya itu merupakan kewajiban-kewajiban hamba. Sedangkan separuh yang kedua adalah untuk Allah, artinya adalah kewajiban-kewajiban Allah Ta'ala. Kalau dalam hadisnya qusimatis sholat baini wa bainal abdi, dibagi yaitu as-sholat. Sholat itu adalah Al-Fatihah maksudnya. Al-Fatihah itu dibagi yaitu menjadi dua, separuh untukku dan separuh untuk hambaku. Kalimatnya adalah wa baini wa baina abdi. Jadi bukan baini summa baina abdi. Maka oleh para ulama terkadang menyebutkan bahwa separuh untukku ini dikembalikan kepada Allah. Ayat pertama sampai 3 ini adalah milik Allah. Kemudian separuh yang terakhir adalah milik hamba. Ini artinya dalam pengertian hak. Kalau yang pertama merupakan milik Allah, itu adalah hak Allah, sesuatu yang harus diberikan kepada Allah. Artinya hamba ada kewajiban memuji Allah. Tapi kalau separuh kemudian adalah milik hamba, artinya itu hak hamba. Artinya hamba berhak menerima apa yang Allah berikan. Artinya merupakan kewajiban Allah Ta'ala. Disebutkan separuh untuk Allah, kemudian separuhnya untuk hamba, atau dibalik, separuh pertama untuk hamba atau separuh kedua untuk Allah. Pada dasarnya itu tidak disalahkan oleh para ulama. Sebab di sana menggunakan wawu, bukan menggunakan summa. Kalau summa berurutan, Allah dulu, kemudian hamba. Ya. Tapi kalau wawu dibalik-balik boleh, hanya nanti kembali kepada hak dan kewajiban. Kalau dikatakan yang pertama separuh untuk Allah, itu artinya hak Allah Ta'ala. Yang pertama adalah separuh pertama untuk hamba. Untuk hamba itu artinya adalah merupakan hak hamba itu sendiri. Itu maksudnya tidak salah, artinya dibolehkan. Tapi alhamdulillah artinya ada perhatian, itu kita senang sekali. Jadi dibalik-balik nanti kembalinya pada hak atau kewajiban, itu boleh. Kecuali kalau summa baina abdi, milikku, kemudian nanti itu nggak bisa dibolak-balik. Pertama semata-mata ditujukan kepada Allah, yang kedua semata-mata ditujukan untuk hamba. Ini wallahu a'lam bishawab. Insya Allah untuk pagi ini akan kita lanjutkan, yaitu kajian kita tentang Shiratal Mustaqim yang sebagaimana kemarin telah kita sampaikan.